Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa lan tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita bisa duduk sejenak untuk tentunya mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini ada sedikit yang Ustadz mau sampaikan, sebuah tema yang sangat penting yang harus kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hidup hanya sekali. Apa temanya? Hidup hanya sekali. Hidup di mana? Hidup di dunia hanya satu kali. Kehidupan kita di dunia tidak akan terulang kembali selama-lamanya, tidak. Jangankan itu, waktu kemarin hari apa? Hari tanggal berapa? Hah? Tanggal apa? Hijriahnya tanggal berapa? Ayo. Kemarin tanggal berapa Hijriah? Ingat nggak itu? Itu tanggalan kita, itu umat Islam. Sekarang tanggal berapa sekarang? Itu 8 itu Masehi. Kita maunya Hijriah ya. Sekarang tanggal 14 bulan apa? Bulan aja coba lupa. Bulan apa? Safar ya. Hafal nggak bulan-bulan Hijriah? Ayo sebutkan dari awal. Apa yang pertama? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah ya. Ini harus dihafal, wajib. Kita ini umat Islam punya tanggalan sendiri, punya penanggalan sendiri, bulan Hijriah ya. Jadi santri Madinatul Iman harus lebih hafal bulan Hijriah daripada bulan Masehi. Kita harus bangga dengan Hijriah ya. Berarti sekarang tanggal berapa? 14 apa? Safar. Tahun berapa? 1400
Kok nggak ada yang yakin? Ayo 1400. Kok 46? Nggak update ya? 47. Masehi atau Hijriah? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Ya. Lihat. Tanggal 13 Safar 1447 itu tidak bisa kita ulang. Ya. Hari kemarin tanggal 13 Safar 1447 tidak bisa kita ulang. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya hidup kita ini hanya satu kali. Ya. Oleh karenanya di antara modal terbesar seorang yang beriman, terutama penuntut ilmu, adalah waktu. Modal apa? Waktu. Ini modal besar seorang yang beriman. Ya. Oleh karenanya sampai-sampai sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti anaknya siapa? Siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala. Siapa nama aslinya Ibnu Umar? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kalian berada pada malam hari, berada pada sore hari, maka jangan tunggu waktu pagi untuk beramal soleh. Segera beramal soleh. Jadi itu orang yang beriman. Jangan besok. Selagi kita bisa beramal pada hari itu, laksanakan. Karena kita tidak tahu apakah bisa hidup di besok hari. Di esok hari apakah kita masih ada kesempatan hidup. Lalu beliau mengatakan wa idza asbahta, dan jika kalian berada pada waktu pagi, fala tantadhiril masa, jangan menunggu waktu sore untuk beramal soleh. Kalau bisa pagi baca Quran, jangan nunggu sore. Kalau bisa pagi berzikir, jangan nunggu sore. Ya. Kalau bisa pagi bersedekah, berinfak, jangan nunggu sore. Bisa jadi sore kita suruh mati. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan wa khud min sihhatika limarodik. Ya, maka manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kalau kita sudah datang sakit kita, orang sakit itu bisa ngapa-ngapain nggak? Nggak bisa. Jadi mumpung masih kita sehat, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk beramal saleh. Kemudian wa min hayatika limautika. Mumpung masih hidup sebelum kita mati. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang kemudian dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing. Ya. Au abiru sabilin, atau hanya orang yang menyeberang satu jalan. Kira-kira kalau antum mau ke kampung sebelah dari pondok pesantren Madinatul Iman, ini kampung sebelah, terus ini Madinatul Iman. Di tengah-tengah ini ada jalan apa? Jalan raya.
Jadi kita hidup di dunia itu ibaratkan kita nyebrang jalan. Kira-kira jaraknya sebentar atau lama? Antum kalau nyebrang jalan berapa detik? Kalau lagi sepi berapa detik? Mungkin 2 detik, ya atau tidak? Apalagi lari, sampai 2 detik itulah kehidupan antum di dunia. Ya. Cepat atau sebentar? Cepat atau sebentar? Ya cepat dan sebentar. Ya. Lihat, subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa rahimakumullah. Itu kemudian nasihat yang kemudian harus tertancap pada hati seorang yang beriman. Terutama hati seorang penuntut ilmu. Harus betul sadar dia bahwasanya hidup kita ini sebentar sekali. Ya. Oleh karenanya, apa kata para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing. Maksudnya orang asing apa? Fal gharib lam yattakhidha sakanan wa qarara. Ya. Jadi seperti orang kita ini nyewa rumah. Seperti antum sekarang lah di pondok pesantren. Apakah antum selamanya sampai mati di pondok pesantren? Ya. Atau sementara? Sementara. Nah itulah yang dimaksud gharib itu, orang asing. Kita hanya sementara. Jadi asrama itu tempat antum tidur itu bukan punya antum. Ya. Antum hanya sementara saja di situ. Sampai kapan? Sampai masa studi antum selesai. Sampai jenjang studi antum selesai. Ya. Nah itulah yang dimaksud gharib. Ya. Jadi antum tidak menjadikan itu adalah rumah abadi. Ya sehingga ya sudah, ini saya sementara tinggal di sini, menyelesaikan masa atau jenjang studi saya, SMP, nanti mungkin lanjut lagi SMA. Habis itu saya lulus, pindah lagi. Pergi lagi. Menuntut ilmu lagi ke tempat yang lain. Nah gitu. Itu namanya gharib. Kita ini orang asing. Sama, kita seperti merantau. Nanti kita akan merantau kemana-mana. Ada yang mungkin merantau ke Jakarta. Ya. Dan Jakarta itu kita tahu, itu bukan kampung kita. Itu kampung orang. Ya. Dan kita juga di Jakarta tidak selamanya. Ada saatnya pasti kita pulang kampung. Nah itu gharib namanya. Ya. Kemudian wa'abirus sabil, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lam yastaqir fiha abadan. Kita ini hanya sebagai penyeberang jalan. Kenapa? Karena kita tidak tinggal selama-lamanya di dunia ini. Bahkan kita ini hanya sedang berjalan untuk menuju akhirat. Bal huwa mashin, kata beliau. Bal, akan tetapi kita ini manusia itu adalah jalan terus. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan wa ambirus sabil akmalu zuhdan minal gharib. Dan derajat yang paling sempurna itu adalah kita ibarat seperti penyeberang jalan daripada orang asing. Ini tingkatannya begitu. Kita ini seperti orang yang nyebrang jalan. Kenapa? Ya, itu lebih zuhud daripada hanya sekedar orang asing. Kenapa? Li'anna ahbiras sabil laisa yujalis. Karena orang yang nyebrang jalan itu dia nggak duduk. Dia terus berjalan. Nyebrang, namanya nyebrang berjalan. Kalau nyebrang duduk ditabrak kita. Nyebrang berjalan terus. Adapun wal gharib yajlisu lakinnahu gharib.
Kalau orang asing, dia duduk, dia bertempat tinggal, tapi dia asing karena bukan kampung dia. Seakan-akan orang-orang nggak kenal dia. Ya. Al-kiram ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Itulah yang kemudian yang harus kita pahami. Tapi insyaallah ini baru mukaddimah ya. Insyaallah Ustaz akan sampaikan 3 poin pembahasan. Ya, pada pagi hari ini Ustaz akan sampaikan 3 poin pembahasan yang berkaitan dengan tema hidup hanya satu kali. Poin yang pertama, coba dicatat. Poin yang pertama yaitu kematian itu pasti. Ya, bahwasannya kematian itu pasti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan tertipu oleh dunia. Ya, jangan tertipu oleh dunia. Kemudian poin yang terakhir, bekal atau siapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, itu 3 poin insya Allah pembahasan pada pagi hari ini. Ya. Baik, poin yang pertama. Apa tadi poin yang pertama? Apa yang poin yang pertama? Kematian itu pasti. Kita ini pasti mati. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, ya besoknya lagi. Kalau nggak besoknya lagi, terus sampai kapan datang ajal menjemput kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, pasti akan apa? Mengalami yang namanya apa? Kematian. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pasti. Ya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika sudah datang ajal kita, jika sudah datang waktu kematian kita, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa juga dimajukan, tidak bisa. Waktunya mati. Ya, waktunya mati. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Ya. Nah, itu yang kemudian harus kita yakini. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dikejar yang namanya kematian. Mau atau tidak mau, pasti mati. Walaupun kita jadi orang kaya, kemudian kita bisa bikin benteng anti mati, tetap walaupun antum sudah punya benteng anti mati, waktunya mati. Nah, itu kata Allah, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh, waktunya mati. Ya. Di dalam surat Al-Mulk, surat Al-Mulk juz berapa? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk juz berapa? 29. Ya. Terus surat Al-Jumu'ah juz berapa? Juz 28. Terus surat
Al-Alaq juz berapa? Juz berapa? 30. Baik. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah. Sekarang kita hari apa? Hari Jumat. Kira-kira hari Jumat itu biasa-biasa aja atau istimewa? Istimewa, karena hari Jumat adalah hari raya siapa? Umat Islam dalam satu pekan. Apa kata Allah di dalam surat Al-Jumu'ah? Qul innal mauta, sesungguhnya kematian, allazi tafirruna minhu, yang kalian lari dari kematian itu. Karena kita ini umat manusia nggak suka mati. Ada nggak di sini yang suka mati? Mau mati sekarang nggak? Pasti kita nggak mau. Karena jiwa kita ini tidak suka sama kematian. Sehingga cenderung jiwa kita ini lari. Ya. Apa kata Allah? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Walaupun kita lari dari kematian, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Walaupun kita lari, kematian juga akan datang di depan kita. Terus begitu, lari lagi, kematian mengejar, ada di depan kita. Begitu seterusnya. Ya, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, kemudian apa kata Allah? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang pertama. Ya. Apa tadi? Poin yang pertama? Kematian itu pasti. Ya. Tidak bisa ditolak. Ya. Baik, poin yang kedua. Poin yang kedua. Ini suruh jam berapa? Oh, masih lama. Baik, poin yang kedua. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Kira-kira dunia ini menipu atau tidak? Menipu. Apa kata Allah tentang dunia ini, bahwasanya dunia ini menipu? Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan, kesenangan di dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ini bukan kata saya, bahwasanya dunia itu tipuan. Ya, dunia itu tempatnya tipu daya. Bukan kata saya. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Oleh karena bagaimana kemudian kita sebagai seorang yang beriman menyikapi kehidupan di dunia ini? Karena mau tidak mau sekarang kita hidup di dunia. Bagaimana agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia? Bagaimana sikap seorang yang beriman? Sikap seorang yang beriman minimal ada berapa? 3. Sikap yang pertama, agar kita tidak tertipu dengan dunia. Yang pertama apa? Jadikan dunia ini hanya sebagai sarana, bukan tujuan utama. Kalau sampai kita menjadikan dunia kita ini adalah tujuan utama, maka hidup kita ini tidak lepas dari 3 hal. Ya. Kalau betul-betul tujuan kita ini adalah dunia, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Beliau mengatakan wa muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Orang yang cinta dunia, yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan, maka tidak lepas dari 3 keadaan. Apa kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim? Hammun lazim. Susah terus, gelisah terus. Itu yang pertama. Orang yang tujuannya dunia,
maka dia akan gelisah, susah terus. Kemudian yang kedua, wa ta'abun daim, letih, lelah, capek terus menerus. Letih, lelah, capek terus menerus. Kemudian wa hasratun la tanqadi, dalam kerugian yang terus menerus. Ya. Apa kondisi orang yang tujuannya dunia apa? Tidak lepas dari tiga hal. Kondisi yang pertama apa? Susah terus, hammun lazim. Kemudian yang kedua apa? Letih, capek, wa ta'abun daim, capek betul kita ini kalau tujuannya itu. Kemudian apa lagi? Wa hasratun, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, udahlah kita ini susah, capek, rugi. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau di dalam sebuah hadis? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya, maka apa kata Allah melalui lisan Rasulullah? Ja'alallahu farraqallahu syamlahu. Ya, atau dalam redaksi yang lain, farraqallahu amrahu, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan jadikan urusannya itu tercerai berai, berantakan. Kalau tujuan dunia ini yang utama, kalau tujuan kita hidup di dunia ini mengejar dunia, bukan mengejar akhirat. Lalu kemudian waja'ala baina ainaihi waja'ala faqrahu baina ainaihi, maka dijadikan hatinya itu selalu kurang, selalu fakir, tidak merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, tidaklah datang kepada dia dunia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia atau tetapkan untuk dia. Tidak nambah, tidak kurang. Allah kasih apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Ini kalau tujuan utama kita hidup di ini adalah dunia semata. Makanya orang yang beriman nggak begitu. Jangan tertipu. Kita hanya jadikan dunia ini sebagai sarana. Ya. Sebagai apa? Sarana. Bukan apa? Bukan tujuan. Tujuan kehidupan orang yang beriman apa? Akhirat. Ya. Tujuannya adalah akhirat. Baik. Yang kedua, ya, jadi kita sudah bahas bahwasanya jadikan dunia hanya sarana. Yang kedua, yaitu mencari dunia secukupnya. Mau tidak mau kita ini hidup di dunia. Oleh karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dalam urusan dunia tetap. Makanya kita, mumpung antum ini masih muda, usia muda ini kita gunakan kalau tidak untuk belajar, untuk bekerja. Makanya jangan ada sampai alumni pondok pesantren Madinatul Iman kok nganggur, rugi besar. Ya, nggak boleh nganggur. Kalau nggak belajar, bekerja, bermanfaat. Ya. Daripada kita yang nganggur, hanya mainan HP terus di rumah, nggak ngapa-ngapain, kerja. Ya. Apapun pekerjaan kita, selagi halal, kerjakan. Nggak boleh males. Anti alumni pesantren Madinatul Iman, anti malas.
Karena malas itu penyakit yang mematikan. Ya. Ini antum ini gen apa? Gen Z atau gen apa? Gen alpha. Ya. Gen Z atau gen alpha itu di antara ciri-cirinya itu lemah. Tidak punya cita-cita tinggi. Padahal cita-cita itu gratis, tapi masih juga nggak punya cita-cita. Bayar nggak punya cita-cita? Bayar atau enggak? Gratis. Makanya kita bikin cita-cita setinggi-tingginya. Ya. Oleh karena maka saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang kemudian harus tertancap kokoh pada kita. Kita ini nggak harus kerja tetap, tapi yang diharuskan adalah tetap bekerja. Apapun kerjaan kita. Berkebun ya berkebun. Ya. Jualan ya jualan. Ya. Apa saja. Yang penting kita nggak nganggur. Dan jangan gengsi. Dan jangan malu. Kebanyakan orang tidak mendapatkan pekerjaan karena dia malu, karena dia gengsi. Padahal subhanallah, bisa dia kerja apa saja. Ya. Karena masyarakat muslimin ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kita cari dunia secukupnya. Karena mau tidak mau yang namanya kita ibadah bekal. Ya, untuk ibadah itu ada. Kita tetap butuh. Ada sebagian ibadah memang butuh uang, butuh bekal. Menuntut ilmu kira-kira antum nggak butuh duit? Butuh duit juga. Karena Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dalam masa-masa pencariannya, beliau ini sebagai ya agama Majusi. Beliau ini mencari jati diri, pengen masuk ya ke dalam agama yang lurus. Di dalam perjalanannya, itu perjalanan yang sangat panjang. Dari Persia sana untuk menuju ke kota Madinah. Dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Ya. Kemudian akhirnya mentok di satu pendeta itu. Dan pendeta itu akan mati memberikan wasiat. Wahai Salman, tidak ada lagi pendeta yang soleh. Nggak ada lagi. Tapi nanti akan ada seorang nabi yang muncul di akhir zaman. Dia berada di satu tempat yang di sana terdapat banyak pohon kurmanya. Dengan ciri-ciri bahwasanya dia tidak menerima sedekah, tapi dia hanya menerima hadiah. Dan kemudian ada tanda alamatun nubuwah, ada tanda atau tompel kenabian di pundaknya. Coba cari itu. Nah, di masa-masa pencarian itu, Salman tidak berdiam diri. Selain dia itu tadi belajar, dia juga bekerja. Dia ternak kambing dia. Sampai kemudian kambingnya banyak. Dari situlah ya, dari Persia dia berangkat ke Syam. Nah, di negeri Syam itulah dia ternak kambing. Udah banyak ternaknya. Kemudian dia jual. Untuk apa? Untuk berangkat ke kota Madinah. Ini menunjukkan apa? Salman Al-Farisi tidak malas. Ya. Dia juga menuntut ilmu, dia juga kerja. Kira-kira ternak itu kerja atau tidak? Betul, kerja. Habis itu semua kambing-kambingnya, semua peternakannya dijual. Untuk apa? Perjalanan menuju ke kota Madinah. Ingin mencari hakikat agama yang benar yang menjadi wasiat dari pendeta tadi. Ini menunjukkan mereka cari dunia juga. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat, mereka juga bekerja. Ya, di antara yang beliau minta ketika beliau sudah sampai di kota Madinah, beliau kemudian ditawari kebun, ditawari istri, beliau tidak mau. Yang beliau tanyakan waktu itu hanya satu, tunjukkan aku di mana pasar. Karena pasar merupakan salah satu pusat perekonomian umat, ya, perekonomian manusia. Karena di pasar itulah terjadi yang namanya transaksi jual beli. Dan disitulah berputar
keuangan umat. Ya. Oleh karena subhanallah, akhirnya Abdurrahman bin Auf nggak punya modal apa-apa. Makanya ini menunjukkan bahwasanya kerja itu, jualan atau dagang itu belum tentu harus pakai modal uang. Nggak tentu, nggak harus. Buktinya Abdurrahman bin Auf nggak ada modal uang. Dia nggak punya uang. Ya, tapi kaya juga dia. Jadi akhirnya, tapi dia punya modal kejujuran dan amanah. Dan ini di akhir zaman sudah langka. Makanya kalau antum ingin menjadi orang yang sukses, miliki dua sifat ini. Sifat apa? Jujur, amanah. Dimanapun antum berada, pasti antum akan diperdayakan orang, akan digunakan, akan dimanfaatkan. Kenapa? Karena kita punya sifat yang mulia. Apa itu? Jujur, amanah. Tapi ketika kejujuran ini sudah mulai luntur, amanah sudah tidak ditunaikan lagi, antum tidak ada harganya di mana. Tidak ada harganya sama sekali. Udahlah kita bodoh, pembohong lagi, gak amanah lagi. Udah, ini lengkap penderitaan di dunia. Mati masuk neraka lagi. Na'udzubillah. Ya. Lihat, akhirnya apa? Modal Abdurrahman bin Auf adalah modal jujur dan amanah. Akhirnya apa? Dia menjualkan barangnya orang. Ya, izin, mohon maaf, bisa nggak saya menjualkan barang Anda? Saya nggak punya modal, ya saya hanya bisa menjualkan. Nanti kita bagaimana, nanti keuntungannya kita bagi. Mungkin nanti saya bisa nggak saya, misalnya harganya ini 5.000, bisa nggak saya jual 6.000 sehingga saya dapat untung 1.000. Oh boleh. Nah seperti itulah skemanya. Jualkan terus menerus, terkumpullah dia setoran nggak pernah telat, setoran juga nggak meleset, jujur dia, sehingga orang yang memberikan dia amanah senang. Masya Allah, mantap ini orang, ya, pembayarannya lancar, jujur lagi dia, subhanallah. Dan itu terus menerus, akhirnya terkumpullah dia punya modal, akhirnya dari situlah dia punya modal. Kemudian dia akhirnya kulakan sendiri, dijual sendiri, dapat untung. Akhirnya dia jadi orang yang kaya. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya tetap kita hidup di dunia ini perlu juga apa namanya? Bekal. Tapi seperlunya, secukupnya. Jangan kemudian kita punya ambisi besar. Ya, semata-mata kita itu hidup terus di dunia sehingga kita menghalalkan segala cara. Pokoknya saya harus menguasai pasar di seluruh Riau dengan apapun caranya. Jadi yang haram pun nggak apa-apa, terobos. Ya, saking apa punya ambisi besar, nggak peduli halal haram sudah, terobos aja. Yang penting kaya. Nah ini musibah. Nah ini muskilah. Ya, baik. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, agar kita tidak tertipu oleh dunia, maka kita manfaatkan sisa usia kita, sisa umur kita ini untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah. Sebagaimana sudah Ustaz sampaikan di mukaddimah, adalah waktu modal utama kita orang yang beriman. Baik, kemudian yang terakhir, ya, poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga dari tema kali ini, ya, yaitu bekal kehidupan akhirat. Kita bekal apa sih? Ya, untuk kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sangat lama, kekal abadi selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Maka kita harus siap-siap bekal.
minimal kita punya bekal 3. Ya. Untuk nanti hidup di akhirat minimal kita punya bekal. Dan ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Bekal yang pertama orang-orang yang beriman. Makanya kita harus jadi orang yang beriman. Ini modal utama kita, bekal utama kita. Menuju kehidupan akhirat kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Makanya tidak ada gunanya orang sekaya apapun. Ya, dia mungkin punya lahan sawit. Ini semua sepanjang mata memandang ini punya dia, tapi dia kafir. Nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada. Sedikit pun nggak ada gunanya nanti di akhirat. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan ini adalah syarat mutlak agar kita punya bekal di kehidupan akhirat. Nggak ada tawar-menawar urusan iman. Oleh karenanya para sahabat, ya, oleh karenanya para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka rela disiksa betul, ya, tapi mereka sabar, nggak murtad. Siapa kira-kira sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir? Pernah dengar nggak? Siapa contohnya? Siapa contohnya? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Itu disiksa, diseret di padang pasir dia. Ya. Apakah kemudian membuat Bilal bin Rabah murtad? Enggak. Karena dia yakin modal keimanan dia itu lebih berharga daripada rasa sakit yang dia rasakan. Karena rasa sakit, rasa letih, rasa lelah, capek itu ada masanya, ada waktunya. Sampai kapan? Minimal. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Kita sekarang miskin, kita sekarang sakit, kita nggak punya apa-apa. Sampai kapan? Sampai mati. Sebentar, sampai mati aja. Tapi kalau kita tidak punya iman, nggak sebatas hanya sampai mati. Kita akan dibakar oleh Allah di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau kita punya modal iman, walaupun sekarang kita miskin, walaupun sekarang kita tidak punya apa-apa, walaupun kita sakit keras, walaupun kita ini begitu kurang, banyak kekurangan. Minimal sampai mati, tapi kita punya modal keimanan, mati masuk surga. Mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Dan itulah hakikat orang yang sukses. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Maka dia adalah orang yang berhasil, ya, melalui fase-fase kehidupan dunia dan akhirat. Nah, karena kita nggak bisa senang dulu. Kita ini hakikatnya belum sukses, belum apa-apa kita ini. Ya, sampai kemudian kaki kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, tentang bagaimana keimanan menjadi modal utama kehidupan akhirat. Karena kalau kita sampai mati di atas kekafiran, maka tidak akan bisa ditebus dengan apapun, tidak bisa. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 91. Beliau mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mati, wa matu wa hum kuffar, mati di atas kafir. Berarti kafir ini lawannya apa? Ya iman. Iman lawannya kafir. Kafir lawannya iman. Wa matu wa hum kufar, mati di atas kekafiran. Apa kata Allah? Falan
yuqbala min ahadihim, maka Allah tidak akan menerima darinya sedikit pun. Mil'ul ardi zahaban, walaupun ditebus dengan satu bumi emas. Kita misalnya nih betul-betul orang kaya, tapi nggak mungkin juga. Tapi kalau seandainya kita punya satu bumi ini berupa emas, kemudian kita tebus kekafiran kita, walau iftadabi, kita tebus, ya Allah, dulu saya kafir, tapi saya nggak mau masuk neraka, ini saya tebus, saya punya emas satu bumi, maka itu tidak bisa menebus kekafiran. Apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang-orang nanti yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada orang-orang atau tidak ada penolong bagi mereka. Itu modal yang pertama. Apa modal yang pertama? Iman. Kemudian modal yang kedua di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa modal kedua? Beramal soleh. Dicontohkan di antara amal soleh di sini adalah sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat sebesar-besar amal soleh setelah syahadat, kita berikrar tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Syahadat, sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah nanti adalah masalah apa? Urusan apa? Insaluhat faqad aflaha wa anja. Jika sholatnya baik, maka dia telah sukses, dia telah berhasil. Tapi jika sebaliknya sholatnya tidak sukses, dia tidak pernah sholat, atau sholatnya bolong-bolong, atau memang dia tidak mau sholat, malas sholat, maka dia akan mengalami kesusahan di dalam perjalanan. Baik. Itu yang kedua, amal saleh. Dan juga dicontohkan di situ bagian dari amal soleh adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu apa-apa yang diberikan rezeki kepada kalian dari Allah Azza wa Jalla, maka sedekahkanlah, infakkanlah. Dan ini hubungannya sesama manusia. Kenapa? Karena manusia itu cenderung apa? Pelit. Sifat dasar manusia itu apa? Pelit. Sifat dasar manusia itu apa? Apa sifat dasar manusia? Pelit. Percaya atau tidak? Nggak percaya? Percaya atau tidak? Antum pelit atau nggak pelit? Kalau antum pelit berarti antum manusia. Tapi sifat ini harus diubah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innal insana khuliqa, dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan sering atau suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Jika ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa kecelakaan, maka apa sikap manusia? Tambah mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Tapi jika dikasih kenikmatan, dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla berupa dunia, dikasih kenikmatan dunia, maka sifat dasar manusia manua, pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Oleh karena di dalam Islam itu ada syariat yang namanya zakat.
Apa fungsinya zakat? Membersihkan harta kita dan membersihkan hati kita agar kita tidak pelit. Karena jiwa manusia ini pelit, tidak mau dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau. Makanya kita harus latihan, ya, agar bagaimana kita bisa terlatih untuk tidak pelit. Ya. Nah, itu sebagai bekal kita menuju akhirat. Kemudian bekal yang terakhir, ya, bekal yang terakhir untuk kita menuju akhirat, tidak zalim. Makanya tidak boleh zalim. Ya. Nah, ini di pondok pesantren ini, ya, sekarang lagi musim yang namanya bullying. Nggak boleh kita membuli teman kita mengolok-olok teman kita. Harus saling mengayomi. Yang kakak kelasnya mengayomi adik kelasnya, yang adik kelasnya menghormati kakak kelasnya. Itu yang harus terjadi. Jangan saling mengolok. Jangan merasa saya santri senior, saya berkuasa di sini, saya lebih dahulu di sini. Jangan pernah seperti itu. Sehingga kemudian main tangan, dipukulinya adik kelasnya, ya, dibully fisiknya, sehingga adik kelas kita tidak betah di pondok, sehingga dia harus pulang, bahkan dalam kondisi dia sudah dipukuli, naudzubillah. Ya, ini termasuk kedzaliman. Makanya, ya, kedzaliman kata Allah, innahu la yuflihudz dzalimun. Ketahuilah tidak akan sukses, tidak akan berhasil, tidak akan mendapatkan kesenangan orang-orang yang zalim. Makanya kalau kita pengen hidup bahagia di akhirat, punya bekal di akhirat, maka jangan zalim. Lebih baik kita jadi objek yang dizalimi, nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita menjadi subjek pelaku yang zalim. Karena orang yang zalim tidak akan sukses. Orang yang zalim pasti sengsara hidupnya. Kalau tidak di dunia sengsara, nanti hidupnya sengsara di akhirat. Ya, oleh karenanya itulah yang kemudian harus kita perhatikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Ustaz tutup, kita murojaah sebentar. Ayo, ya, yang masih ngantuk, ya, ayo bangun-bangun segar, biar seger kita murojaah dulu. Ya, apa yang sudah Ustaz sampaikan pada kajian pagi hari ini. Ya. Judul kita apa? Judul kita? Ayo yang kompak, yang semangat. Apa judul kita? Hidup hanya sekali. Ya. Bisa nggak hidup 2 kali? Mati hidup lagi. Ya. Bisa atau tidak? Nggak bisa. Ya. Oleh karenanya Ustadz sampaikan di Muqaddimah, kita punya senjata apa? Waktu. Waktu tidak bisa terulang kembali. Jangankan tahun lalu, kemarin saja nggak bisa. Kemarin saja nggak bisa terulang. Kemarin tanggal berapa? Jangan jawab 7. Bisa dikasih tahu berapa? 13 apa? Sofar. Tahun berapa? Kok 46? 1447. Ya. Harus diingat ini. Ya. Harus diingat-ingat terus. Sekarang itu 14 Sofar, berarti besok 15 Sofar, besok 16 Sofar. Ya, kadang kita ini lebih hafal, ya, tanggalan Masehi daripada tanggalan Hijriah. Ya. Baik, Ustadz sampaikan berapa poin pembahasan tadi? Ada berapa poin? 3. Yang pertama apa? Sudah kesana aja tuh. Kematian itu pasti. Siapa di sini yang nggak mati? Ada atau tidak? Angkat tangan.
Ya semuanya kita belum mati. Kalau kita mati ya nggak di sini gimana sih? Tapi suatu saat pasti akan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kullu nafsin. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu poin pembahasan yang ke-1. Poin yang kedua, apa pembahasan kita? Jangan tertipu oleh dunia. Ya. Ada berapa poin tadi? 3. Agar kita tidak tertipu oleh dunia minimal ada 3 poin. Yang pertama apa? Jadikan dunia hanya sarana, bukan tujuan utama. Orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama, apa akibatnya? Ada berapa akibat? 3. Apa yang pertama? Gelisah terus, susah terus. Kemudian yang kedua, letih terus, capek terus. Kemudian yang ketiga, rugi terus menerus. Masya Allah. Kadang ada orang kerja 24 jam, nggak ada tidurnya, karena tujuannya menjadi ambisi, punya target besar dia. Nggak bisa dia kalau nggak kerja 24 jam. Apa yang didapat? Capek, susah dia, kesusahan dia. Ya, padahal dia ngantuk, nggak tidur dia. Ya, padahal ada waktunya tidur. Ya, hak tubuhnya nggak ditunaikan, padahal setiap tubuh punya hak. Kemudian yang kedua apa? Ya enggak, orang yang tujuannya dunia itu letih, capek, waktunya istirahat, capek deh. Ya, pikiran terus, kalau saya nggak dapat untung sekian, kalau saya nggak batal, waduh, pokoknya pusing. Nanti saya begini, pusing terus deh, letih deh. Pikirannya letih. Udahlah, fisiknya letih, pikirannya letih. Kemudian dia rugi. Kenapa kok rugi? Sudah kerja 24 jam, mengorbankan segala pikirannya. Ternyata dapatnya segitu-gitu aja. Enggak kaya-kaya. Tetap miskin. Miskin hati lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil ard. Kekayaan itu bukan kita banyaknya barang-barang, banyaknya benda-benda, bukan. Walakin al-ghina ghina nafs. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati, kaya jiwa. Karena kalau orang yang tujuannya akhirat, pasti jiwanya kaya dia. Walaupun mungkin hidupnya pas-pasan, hidupnya biasa-biasa aja. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan hatinya selalu kaya, sehingga dia qanaah, merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada dia. Taib. Kemudian yang kedua apa tadi? Kan yang pertama menjadikan dunia sebagai sarana. Kemudian yang kedua apa? Mencari dunia seperlunya. Ya, mencari dunia seperlunya. Ya, kita pemuda itu Ustadz bilang tidak boleh apa tadi? Malas. Siap? Kok lemas? Ya, ini masih malas ini namanya. Ya. Siap nggak malas? Siap. Nggak semangat. Siap nggak malas? Siap. Ya, harus siap. Santri Madinatul Iman anti malas. Nggak boleh malas-malasan. Ya, harus terus ada kegiatan, dikisi waktu-waktunya. Nggak ada pelajaran murojaah Al-Quran, nggak ada pelajaran zikir, nggak ada pelajaran baca Quran. Ya, sore hari nggak ada kegiatan zikir sore, mengingat Allah, bertafakkur.
diskusi, jangan hanya ngobrol ya, yang tidak ada faedahnya. Jangan hanya sekedar jalan-jalan, nggak ada faedahnya ya. Nah itu yang harus kemudian kita perhatikan. Lalu kemudian mencari dunia seperlunya ya. Santri MI selain dia harus terus menuntut ilmu, dia harus apa? Bekerja. Tidak harus kerja tetap, tapi apa? Tetap bekerja. Apa prinsipnya? Kalau kita pengen menjadi orang yang sukses apa? Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Ingat, ini adalah ciri khas alumni Pondok Pesantren Madinatul Iman. Harus dicamkan. Tidak malas, jujur, amanah, mau kerja apa saja selagi itu halal. Tidak malu dia. Yang paling penting dia tidak jadi sampah masyarakat. Camkan itu. Perhatikan betul itu. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Yang ketiga, manfaatkan usia kita, sisa usia kita sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pembahasan atau poin yang ketiga. Apa itu poin yang ketiga? Bekal kehidupan. Bekal kehidupan akhirat. Ustaz sampaikan ada berapa? 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Iman. Berarti lawan dari iman apa? Kafir. Ya, kira-kira berguna nggak kafir ini? Nggak berguna sama sekali. Iman. Kemudian yang kedua, beramal. Percuma beriman tapi nggak beramal soleh. Nggak ada gunanya juga. Iman amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, itu selalu Allah gandengkan. Ya. Lalu kemudian apa yang terakhir? Tidak balik. Ya. Tidak balik. Baik, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah yang hak itu hak dan berikan rezeki kita untuk mengikuti al-haq. Ya Allah, berikanlah petunjuk bahwasanya yang batil itu batil dan berilah kemudahan kita untuk menjauhinya. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.